ngedeketnya tuh nggak jalan posisi dia, kayak ngelayang gitu, seret gitu ya, kayak ngelayang ngedeket ke saya. Semakin dekat, muka dia itu berubah. Tadinya kan saya lihat dia cantik, datang tuh dari belakang kontrakan. Dia datang langsung masuk di belakang saya lagi. Saya kayak digujur gitu, kayak digujur-gujur gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu narasumber warga dari Tangerang. Nah, orang ada di samping gua ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya. Ini cerita serem banget ya. Dan dia baru pertama kali cerita nih sob. Langsung aja kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo Mbak. Halo Bang. Siapa namanya Mbak? Saya Ayu. Mbak Ayu. Iya. Makasih ya Mbak Ayu ya udah datang kemari dan berbagi cerita ke kita nih. Iya. Oke, tahan dulu Mbak Ayu ya. Oke. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya lagi nih, buat teman-teman yang punya cerita pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu dan mau berbagi cerita kita, langsung aja follow Instagram gua @badrucapslock. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung saja kita ke gibah misteri. Halo Mbak, ayo salaman lagi ya kita. Iya. Gimana nih Mbak, cerita pengalaman nih Mbak? Jadi gini ya, ini pengalaman di tahun 2017 ya, di kehamilan anak saya yang kedua ya. Itu sepanjang kehamilan selama 9 bulan itu hampir setiap malam itu ada gangguan lah ya gitu. Yang sebelumnya juga saya belum pernah seperti itu. Intinya awalnya saya tahu hamil. Nah, malamnya itu saya mimpi di usia kehamilan sekitar 1 mingguan. Saya mimpi itu saya lagi jalan-jalan gitu dengan suami, kayak ke bukit ya, bukit nggak tinggi-tinggi amat sih, kayak ke bukit, kita jalan-jalan kayak gitu. Kita naik sama suami dan nggak tahu sama siapa, pokoknya dia yang saya fokuskan ke suami saya. Saya jalan. Nah, di atas bukit itu, jadi bukit itu kan miring gini ya Bang ya. Iya. Jadi ya ada jurangnya gitu ya. Di situ saya ngelihat ada anak kecil, dia sekitar umur 10 tahunan gitu. Dia duduk kayak bersila gitu ya. Saya mikir, anak itu kok nggak jatuh ya di situ gitu. Duduk di pinggir banget. Pinggir tebing itu ya? Kalau orang normal ya, mungkin dia akan jatuh. Tapi anak itu nggak jatuh. Saya samperin, saya nanya dong. Saya bilang, "Dek, ngapain di situ? Nanti jatuh." Gitu, nanti jatuh ke jurang. Dia ngejawab cuman, "Nggak apa-apa." Gitu. Cuman dia lagi bersila, saya juga nggak ngerti dia lagi ngapain, dia bersila gitu. Iya. Cuman dalam mimpi saya, kayak ada yang ngomong, "Anak kamu itu, yaitu laki-laki." gitu. Dari mimpi itu tuh. Cuma saya nggak tahu, pokoknya kayak ada yang ngomong gitu aja. Makanya saya sempat ngomong sama suami saya ngomong, ya nanti anak kita tuh laki-laki gitu. Kan kalau umur awal-awal kehamilan kan belum tahu tuh ya jenis kelamin, nanti umur 4 bulan atau 5 bulan baru ketahuan kan. Saya udah yakin anak saya laki-laki, saya bilang begitu. Udah lanjut lagi, belum ada gangguan tuh, cuman mimpi itu doang. Terus sekitar kehamilan 3 minggu, saya mimpi lagi. Saya kebetulan memang tinggal di kontrakan ya waktu itu, kontrakan 8 pintu. Nah, saya tuh mimpi, dalam mimpi saya itu ada yang bertamu ke saya.
bertamu. Dia itu saya lihat sih mbak-mbak ya, separuh baya gitu, umur-umur 35-40 lah gitu. Masih muda, nggak terlalu tua kalau saya lihat dia. Nah, dia itu pakai bajunya baju kebaya warna hijau. Pokoknya kebaya hijau bagus gitu. Terus pakai kemben. Kembennya coraknya hitam putih hijau juga. Dia cantik, saya lihat rambutnya tuh sekitar segini, ya kan, panjang diurai. Dia tuh cuman senyum, mau bertamu ke saya. Senyum, dalam mimpi saya tuh dia senyum doang, nggak ngomong apa-apa. Cuman saya lihat nih, jadi saya agak jauh nih dari dia nih. Dia tuh cuman gini doang tangannya. Saya juga nggak ngerti, kayak mau salaman gitu ya. Gini aja tangannya, ngedeket ke saya. Cuman dalam mimpi itu ngedeketnya tuh nggak jalan posisi dia, kayak ngelayang gitu, seret gitu ya, kayak ngelayang ngedeket ke saya. Semakin dekat, muka dia itu berubah. Tadinya kan saya lihat dia cantik, dia berubah tuh kayak mukanya pucet, terus makin serem aja gitu. Masih berbentuk orang, manusia, cuman dia pucet, tapi serem, makin mendelik gitu, melotot gitu ya. Cuman kayak diem aja gitu, diem gini aja tangannya, mau salaman sama saya, otomatis terus. Dan muka dia berubah, rambutnya pun tadinya yang segini, jadi panjang nyampe bawah, sampai tanah. Nah udah gitu, saya tarik dong tangan saya nggak mau salaman. Terus dia hilang gitu. Dan mungkin feeling saya, kalaupun saya mau nih salaman sama dia, feeling saya dia mau ambil yang ada di perut gitu. Itu kan masih muda banget kan. Iya, hamil muda ya masih ya. Iya. Udah kan. Nah, dari saat itu udah mulai tuh gangguan. Iya. Cuman gangguannya tuh kayak saya tidur malam tuh, pokoknya gangguan itu di atas jam 12. Memang saya kan kerja tuh, kalau kerja tuh memang nggak boleh ya. Mungkin kalau orang hamil, kata orang dulu itu nggak boleh keluar malam. Cuman saya itu kalau pulang kerja itu emang habis maghrib gitu. Jadi memang pantangan kali ya. Cuman namanya saya tugas. Saya mikir kan, alah ini kan udah zaman sekarang, masa iya masih begitu. Cuman kenyataannya emang iya gitu. Terus habis itu gangguan mulai tuh. Saya tidur itu pokoknya gangguan tuh lewat jam 12 ya. Saya tidur, pertamanya ada tangan doang. Ternyata saya tuh kalau tidur kan miring ke kanan. Saya miring ke kanan tuh. Namanya hamil kan enak tuh miring ke kanan. Tangan gitu, gini-gini gitu. Cuman nggak nyentuh sih, gini-gini doang gitu di sini. Saya giniin, hilang. Terus saya tidur lagi, begitu lagi gitu. Udah biarin lah. Cuman kesel ya, mungkin saya doa-doa aja. Begitu terus. Besoknya lagi ada suara-suara lah, apalah. Pokoknya di saat gangguan itu tuh perut saya kenceng. Kayaknya tuh bayi apa sih, janin itu tuh apa juga kerasa gitu loh Bang. Kayak ngerasa dia, jadi kenceng, perut itu kenceng. Sampai gangguan itu sampai berlanjut berbulan itu kenceng terus kalau pemanya ada gangguan gitu. Terus pernah saya tidur, saya baru naruh badan gitu ya. Ada mbak-mbak lewat dari belakang. Jadi kamar saya itu kan belakangnya itu ini apa namanya, dapur. Jadi Mbak Kunti itu ya mungkin ya. Jadi dia tuh lewat tuh sambil jalan gitu berdiri, dia tuh megang kayak buntelan hitam. Cuma saya nggak tahu itu apa ya. Pokoknya dia pegang begini, dia lewat aja gitu, lewat pelan banget. Habis itu pas di hadap-hadapan saya gitu, dia tuh sempat berhenti berapa detik sambil menghadap ke saya, karena dia tahu saya lihat dia. Dia ngelihat suami saya lagi tidur itu, saya nggak ngomong. Jadi dia ngelihat gini, terus jalan lagi. Tapi nggak ngapain gitu, nggak, cuman lewat doang. Nengok gitu. doang ya? Nengok doang. Tapi dia ngeliat gitu dengan tatapan dia yang itu. Bajunya lusuh gitu, rambutnya panjang. Nah, nggak lama tuh tetangga saya yang nomor 1 ngomong sama saya, kan pindah kamar tuh. Ngapa Pak pindah, kata saya.
Iya, di nomor 1 digangguin melulu, kata dia gitu. Digangguin apa? Saya juga kan nggak ngomong. Sering dilempar-lempar kamar saya, katanya gitu. Lempar sama siapa? Kata orang sini tuh, di situ yang nunggu tuh kuntilanak, katanya. Cuma dalam hati saya, oh mungkin itu kali ya yang kemarin. Memang dia posisinya di belakang kontrakan itu. Jadi dia yang kuntilanak itu dia lewatnya dari belakang, memang ke depan. Dalam hati saya, mungkin dia numpang lewat. Pokoknya hampir setiap malam itu ada aja gitu loh. Cuman saya masih tahan. Ada lagi nih yang saya nyampe sesek gitu ya rasanya tuh. Satu malam itu saya tidur juga miring tidur ke kanan. Ada item gede kayak orang di kamar itu. Di kamar. Jadi dia langsung nemplok aja di belakang saya. Di saat tidur gitu. Nemplok gitu. Saya nggak ngerti maunya apa gitu. Nemplok. Saya lawan dong, saya gituin, saya apa ini gitu, kan gede bener. Kalau bapaknya bukan orang ini gede hitam gitu kan, dia langsung ke dinding, ke dinding dia nemplek aja gitu di dinding. Tapi masih ada gambar ini, sosoknya itu masih ada. Jadi saya lawan gitu, dia nemplok di dinding. Saya lihat banget itu giginya panjang-panjang, sambil gitu ketawa-ketawa. Dia nemplok di dinding, saya nggak ngerti itu apa, saya nggak ngerti. Intinya dia kayak kelelawar tapi besar, hitam. Yang jelas banget di saya tuh giginya panjang-panjang, ada taringnya gitu. Tapi kayak kelelawar gitu ya Mbak? Iya, saya nemplok aja gitu di dinding, gede banget, segede orang, gitu. Itu saya nyampe orang kita didekep ya sama dia, jadi sampai sesek gitu, Kalau ada apa-apa itu pasti saya langsung pegangin perut saya. Saya nggak mau anak saya nanti diambil gitu kan. Iya. Diambil gitu. Jadi saya pegang, saya lawan gitu kan. Orang sampai kayak gimana, kayak nggak bisa napas gitu. Dia nemplok dinding, hilang. Terus udah biasa lagi gangguannya itu, yang suara atau apa itu biasa. Datang lagi tuh. Kapan lagi tuh datang lagi, lain lagi. Lain lagi nih sosoknya. Jadi satu gangguan itu nggak pernah datang 2 kali sih, nggak dia. Sekali udah gitu. Datang lagi, kamar saya kan di belakang itu ada ini ya, pintu sama jendela. Iya. Ada tirainya. Udah kayak gitu, tuyul. Saya bilang sih itu tuyul karena pakaiannya tuyul, cuman dia ada 2. Ada 2. Satu kecil, pendek, selayaknya tuyul. Yang satu gede, tinggi, panjang. Gitu, saya lihatnya. Cuman dia palanya kan kalau tuyul itu kan halus ya. Iya. Kalau yang biasa kita di TV gitu ya. Ini enggak, kayak benjol-benjol. Palanya tuh benjol-benjol gitu. Tapi dia matanya tuh hitam melotot gitu. Matanya. Tapi dia nggak masuk ke kamar. Dia cuman gimana ya, kayak ngintip gitu di jendela. Kayak ketawa-ketawa anak kecil, kayak hehe, balik lagi keluar. Terus ngeliat lagi, ngintip. Ih, kata saya ngapain ya itu, tapi dia nggak masuk. Kalau yang lain masuk. Kalau dia nggak masuk, kayak anak kecil aja gitu, kayak orang mainan petak umpet gitu. Dia lagi ngintip kaca ngintip gitu di kaca gitu, lari lagi gitu terus. Saya sampai kesel gitu kan, maunya apa sih? Saya capek kayak gini terus, saya nggak bisa tidur nyenyak gitu kan. Saya ngomong lah sama suami, mungkin juga suami saya ngerasain juga ya. Saya ngomong, saya kesel gitu, kesel gimana ya, kita tidur harusnya malam itu buat istirahat, tapi saya nggak bisa istirahat. Karena diganggu. Jengkel terus. Pokoknya tuh kalau ada gangguan begitu, suamiku tuh pasti tidur kayak disirep. Jadi saya selalu pesen sama dia, saya bilang, ya kalau tidur jangan ini ya, lewat, maksudnya kalau tidur tuh harus lewat jam 3 gitu. Karena gangguan itu hilang tuh jam 3:30, sekitar jam segitu tuh hilang dia. Menjelang subuh ya? Menjelang subuh, pokoknya dari jam 12 sampai jam 3 lebih itu dia masih ada terus. Gitu. Makanya saya selalu ngomong sama dia, jangan tidur di sebelum jam 3, saya bilang. Tapi kalau mau ada gangguan, dia itu pasti tidur. Saya kesel ya? kadang dia tuh udah kir-kir gitu. Saya bilang, ya jangan tidur. Pasti feeling saya kalau dia tidur, pasti saya ada yang datangin. Dan itu yang datangnya tuh kayak yang benar-benar energinya kuat gitu, yang buat saya nyampe lemes gitulah ngelawan dia gitu. Maksudnya
ih kamu kenapa gitu loh, maunya apa? Sampai saya tuh bilang, kalau kamu tuh orang, saya bilang, berantem aja yuk. Karena saya udah di luar nalar gitu loh pikiran, saya udah nggak kuat sayanya gitu. Capek udah, ini anak saya gitu, jangan digangguin. Kalau saya nggak hamil nggak apa-apa gitu kan, jangan digangguin gitu. Tolonglah, tolong gitu, mau kamu apa? Tetep aja digangguin. Sama si sosok itu Iya, ya? sama sosok itu. Terus lagi yang paling parah itu saya ada malam itu nyampe, suami itu nyampe bangun ya, nyampe tetangga pun datang. Itu saya itu kedatangan kayak rangde Bali. Apa tuh, Mbak? Rangde itu apa ya, mungkin kalau orang taunya leak ya. Oke. Nah, sejenis itu dia 3. Nah, yang satu ini rajanya saya, jadi energinya paling kuat, saya ngerasanya ya. Terus yang 2 ini anak buahnya. Anak buahnya. Kayaknya loh ya, karena memang itu yang satu ini gede banget dan dia tuh di tengah-tengah diapit sama 2 itu. Ini dia datang ya, datang tuh dari belakang kontrakan. Dia datang langsung masuk di belakang saya lagi. Saya kayak digujer gitu, kayak digujer-gujer gitu loh. Digujer-gujer nyampe apa mau saya diambil apa diangkat saya nggak ngerti. Pokoknya intinya dia di belakang tuh mau ngambil saya gitu. Cuman sayanya tahan, saya nahan gitu. Saya nahan, saya teriak sekenceng-kencengnya. Dia tidur, bapaknya tidur lagi. Selalu begitu. Setiap gangguan pasti pules Pasti tidurnya. pules, enak banget gitu tidurnya. Sayanya nggak bisa. Saya teriak sekenceng-kencengnya tuh sampai dia bangun. Saya nggak ngerti. Saya langsung diangkat gitu sama suami saya. Langsung diangkat, langsung dipeluk gini. Dia langsung ngambil sapu aren. Ingat banget saya tuh, kan kita ada sapu aren panjang ya. Dipukul-pukul. Saya nggak ngerti dia mukul apaan dah. Pokoknya dipukul orang sayanya begini. Dipukul-pukul, sesat gitu. Nyampe, saya bilang, dia masih ada. Dia pindah ke belakang. Dipukul-pukul dia pergi, tapi nggak pergi jauh. Iya. Di belakang, di dapur dia. Dia masih di situ. Kalau nyampe kamu lelap, aku pasti dicari lagi sama dia karena dia mau ke sini. Gitu. Dia masih ada, saya bilang kayak gitu. Tapi saya nggak ngomong banyak karena saya udah lemes. Itu paling kuat itu ininya, gangguannya itu saya ngerasa ya. paling kuat sampai saya tuh nggak bisa ngomong. Saya cuman bilang, tolong panggilin tetangga sebelah, suruh temenin kita. Aku nggak kuat, aku bilang kayak gitu. Itu handphone itu ada berapa waktu itu ya, 3 atau 4. Itu dihidupin semua sama suami saya. Ngidupin apa sih, kayak YouTube ayat-ayat Ayat kursi, ayat Quran kursi gitu. lah gitu, ditaruh di pojok-pojok tempat tidur. Masih aja dia, Masih aja. masih mau masuk lagi. Saya cuman diem, nggak bisa, nggak berani nengok, nggak berarti apa. Saya cuma nunduk aja begini. Dia masih ada di belakang. Dia mau masuk lagi. Nggak tahu mau ngambil saya atau mau ngapain. Pokoknya intinya dia mau gujer-gujer saya begitu, nggak ngerti maksudnya apa. Akhirnya nyampe tetangga datang, ditelepon tuh, karena saya nggak mau ditinggal kan, karena dianya masih ada di situ. Oh, masih ada di situ. Masih di belakang. Walaupun udah tetangga datang masih ada. Sebelum tetangga sebelum. datang, udah dihidupin ayat-ayat Al-Quran tuh di handphone kan, kenceng sekenceng-kencengnya tuh. Saya juga sambil istighfar terus, sambil baca ayat kursi terus. Suami juga saya bilang, telepon aja itu tetangga, jangan saya ditinggal. Nanti kalau saya ditinggal ngetok dia, nanti saya kenapa-napa. Karena saya tahu sayanya nggak kuat. Itu bener-bener parah itu, paling parah saya bilang itu. Itu bentuknya tuh ya kayak rangde Bali gitu. Kayak sejenis apa ya, kalau orang taunya kan kayak leak gitu. Kayak bentuk-bentuk kayak gitu ya. Iya, kayak begitu. Dan itu kayaknya sih jahat deh. Iya. Karena memang dia jahil sih. Saya nggak ngerti datangnya dari mana. Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba dia datang aja gitu. Itu yang paling itu gangguannya paling berat saya bilang. Sampai saya lemes banget, nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa cerita ada apa, nggak bisa. Oh, di hari itu tuh. Hari itu datang dia, tetangga itu nyampe datang, ada apa gitu kan. Ya emang ada itu gitu.
Saya nggak tidur juga, jangan tidur semuanya, saya bilang begitu. Duduk di sini temenin saya. Masih dia di belakang. Masih ada. Sampai ya itu, sampai jam 3 lebih dia pergi. Oke. Gitu. Dan akhirnya saya juga sempat nanya ya sama Ustadz lah ya, yang bilang, saya kenapa? Saya kenapa sih gitu? Saya kok tumben hamil kayak begini? Ya bilangnya sih mungkin pengaruh yang di dalam perut gitu. Saya nggak diceritain juga sih kenapa, apa mungkin disenengin lah bahasanya sama yang sama orang yang makhluk-makhluk seperti itu. Mungkin yang dari awal yang saya mimpi pertama tadi yang anak di pinggir jurang gitu, anak itu, atau mungkin anak itu bisa atau apa juga saya nggak ngerti, belum ketemu jawabannya tuh sampai sekarang. Dan cuman pesennya tuh kalau sebelum tidur saya harus istighfar terus, sampai lelap, pokoknya istighfar terus sama baca ayat kursi gitu. Pokoknya terus aja begitu sampai tidur. Dan suami saya akhirnya tuh dia beli garam kasar di Ruqyah. Garam kasar itu sama suami saya selesai sholat gitu di Ruqyah, habis itu ditaburin di seluruh ruangan, kayak pintu, jendela tuh semuanya itu ditaburin aja begitu, ditaburin. Terus daun bidara dipejek gitu, terus disemprot-semprotin di seluruh tempat tidur. Nah setelah itu tuh pokoknya setiap malam begitu, setelah ada garam itu dia nggak ada yang bisa masuk, Bang. Jadi dia cuma manggil-manggil aja di luar. Tapi masih ada tuh gangguan? Masih, tapi nggak masuk ke dalam rumah, nggak bisa masuk. Gara-gara ditaburin itu, jadi dia tuh, saya mau kamu tidur tuh ada yang manggil-manggil aja dari luar. Hoi, hoi gitu, mbak gitu. Minta bukain pintu lah, intinya begitu. Atau minta itu jangan ditaburin lah bahasanya, biar mereka bisa masuk. Dan di situ yang saya lihat itu ada anak kecil, ada mbak-mbak, ibu-ibu, tua, muda, semuanya banyak banget, banyak di luar. Dan cuman di luar gerbang aja gitu, karena kita naburinya nyampe depan gerbang, nyampe di gerbang. Ya. Semua deh pokoknya, jadi dikelilingi lah bahasanya ya. Garam-garam itu satu kontrakan itu yang kontrakan kita doang kayak gitu. Dikelilingi semuanya, mau kotor-kotor dah, yang penting sayanya namanya kita berusaha ya, selain berdoa juga gitu. Tapi dia nggak bisa masuk gitu, kena garam ruqyahan itu. Cuma manggil aja terus di luar, manggil kayak oi hoi gitu, minta bukain pintu. Tapi semua tuh mukanya pucat-pucat semua. Si sosoknya nih. Iya, pucat-pucat semua, dan itu bukan orang. Gitu. Bentuknya aneh-aneh ya, Mbak? Aneh-aneh. Pokoknya bentuknya tuh ada yang pakai kebaya, ada yang pakai baju zaman dulu. Anak kecil-kecilnya juga begitu. Sama. Dan memang di depan kontrakan saya itu memang tempatnya katanya. Tempat apa tuh, Mbak? Jadi depan kontrakan saya itu kan ada tanah kosong, ya kan? Ada kontrakan 2 gitu, diapit gitu ya, punya orang. Cuman di depan kontrakan itu yang ngontrak nggak pernah lama, Bang. Nggak pernah betah. Nggak pernah, karena memang digangguin terus sama penunggu. Nah, saya pernah nanya, katanya di depan kontrakan itu memang tempatnya hantu-hantu di situ katanya. Makanya sempat dibilang di situ tuh kayak terowongan Casablanca gitu kata orang. Di lokasi kontrakan itu? Depannya. Pas. Jadi kan depan ini kontrakan ya. Jalan. Seberang jalannya. Memang itu nggak jalan gede, jalan kecil, jadi memang deket banget sama saya. Dan di depan, pas di depan kontrakan saya itu ada pohon rambutan tua, dan sering dikasih sesajen di situ sama warga sekitar. Kalau hari apa gitu saya juga nggak paham ya. Tiba-tiba udah ngegantung aja sesajen. Sesajen di situ ya. Iya. Saking seremnya kali itu pohon. Mungkin. Gitu. Memang di situ tempatnya. Jadi saya juga kalau malam nggak berani nengok ke searah sana gitu, karena memang pas pertama saya menghuni kontrakan situ, saya didatengin perempuan dan dielus saya sama dia. Saya bangun, dianya hilang lewat sela-sela apa namanya
itu apa etal apa? Oh, itu ya, ventilasi. Ventilasi, Kaca masuk gitu. angin. Dia jadi kayak ini asap. Oh. Dan bener-bener dia gini kayak nidurin saya gitu. Dilus-elus. Waktu itu 1 kali. Dan kalau untuk yang di rumah itu juga ada perempuan, laki gitu, yang sering gangguin saya. Cuman jarang itu mah gitu. Kalau saya lagi kotor, kayak saya lagi mens atau saya lagi capek banget, dia pasti gangguin gitu. Kan saya kalau kotor mungkin saya nggak sholat, dia gangguin tuh gitu. Dan gangguan yang bener-bener nggak terkontrol tuh ya waktu hamil itu aja Waktu sih. hamil. Hampir setiap malam. Anak lahir itu nggak ada apa-apa. Oh, akhirnya nih si janin lahir nih. Lahir. Terus masih ada gangguan lagi tuh Mbak? Nggak pernah. Nggak pernah. Sama sekali. Oh. Jadi anak lahir itu berhenti gangguannya total. Dan bahkan anak lahir kan harusnya kalau memang diganggu kan rewel ya. Iya. Enggak. Sama sekali nggak rewel. Dan saya juga nggak ngerti anak saya mungkin apa bisa gimana, cuman enggak sih perasaan saya. Dan sampai umur sekarang udah 4 tahun lebih ya, itu dia nggak pernah rewel, nggak pernah apa gitu. Cuman pernah sih, namanya anak kecil ya, waktu itu saya ngontrak, waktu itu bapaknya belum pulang kerja malam kan, dia itu main, saya lagi di dapur, dia main gitu, namanya anak aktif kan. Dia bilang gini, dia langsung lari ke dapur, dia bilang gini, "Bunda, pintunya tutup, cepet Bunda, pintunya tutup." Oh. Kenapa? Ada kakak. Ada kakak. Memang kebetulan kontrakan saya depannya tuh sekolahan TK, dan itu kosong kan, masa pandemi kan kosong ya, gitu. Ada kakak Bunda katanya. Di mana? Itu di situ katanya, di pintu, ngeliatin Enda katanya gitu. Tutup aja pintunya katanya gitu. Udah biarin aja kata saya. Nggak apa-apa, Enda takut. Terus saya langsung, itu malam Jumat. Malam Jumat. Saya langsung parno juga ya, anak bilang begitu kan, langsung saya tutup aja. Saya juga takut. Gitu. Terus yang paling parah sih yang terakhir tadi sih. Yang lain-lain ya gangguan-gangguan kayak suara apa, kayak kunti lewat, kayak apa, itu mah biasa. Makanya sampai saya kesel sendiri gitu. Nah, yang tuyul yang tadi itu dua Mbak, yang satu kan kecil, yang satu gede. Gedenya tuh tinggi banget ini plafon. Seplafon. Oke, dan makanya saya herannya gini, bukannya tuyul itu kecil-kecil ya? Iya. Tapi kok ini yang satu kecil, yang satu gede. Gedenya tuh kurus Bang. Bukan kayak kita gitu, kayak tulang doang gitu loh. Jadi tulang kulit doang kurus. Nggak pakai baju. Dua-duanya tuh nggak pakai baju. Telanjang bulat gitu. Cuman pakai ini doang, kayak apa sih? Nutupin ininya doang gitu. Cuma saya nggak ngerti tuh kain atau apa, pokoknya nggak nutup ini doang. Dia palanya itu benjol-benjol. Nggak rata gitu loh. Nggak kayak di TV-TV ya, kan TV-TV kan botak tuh ya kan. Makanya saya. Terus matanya hitam semua tuh Mbak? Hitam melotot, merah gitu. Oke. Nah, ini kena apa pas Mbak Ayu lagi hamil itu emang sering digangguin itu apa? Maksudnya apa sih makhluk itu pengen ngambil janin itu atau apa Mbak? Kemungkinan deh. Karena yang dari awal, yang dari si itu yang tadi yang pakai baju kebaya hijau itu, kan saya nggak mau salaman sama dia. Dari situ deh. Jadi dia mungkin yang lainnya jadi pada ngikut atau bagaimana. Saya juga nggak tahu dia siapa. Tapi intinya dia itu mau ngambil janin itu ya. Dia pakai kebaya warna hijau, rambutnya panjang nyampe bawah. Dan alhamdulillah akhirnya nggak sampai ya. Nggak nyampe, alhamdulillah. Itu di sekitar situ Mbak, apa emang pernah kejadian kayak gitu juga tuh kayak Mbak Ayu alamin gitu, tetangga gitu? Ada juga ya. Saya pernah diceritain sama tetangga. Berarti lingkungan itu emang. Iya, lingkungan itu nggak beres. Gokil. Gitu. Nah, ini sosok Leak ini tuh paling serem di antara yang lain ya Mbak? Paling kuat gangguannya itu. Gangguannya. Nyampe, ya makanya nyampe suami saya manggil tetangga. Iya, dan itu sempat rame itu satu
lokasi sih gitu? Ya kita nggak manggil siapa-siapa, cuman dia aja. Kalau kita ngomong ke lain nanti heboh. Iya, nanti heboh ya. Iya, jadi cuman kita doang. Kebetulan tetangga itu cuma nama istrinya, temen kan gitu. Iya, iya. Saya juga nggak sempat ceritakan, mungkin suami lah yang cerita sama dia ya. Karena saya waktu itu nggak bisa ngomong, Bang. Sampai saya tuh lemes. Iya, saking Energinya kuat banget. Apa ya, saya nggak ngerti. Pokoknya bikin saya itu nyampe lemes lah, pokoknya nggak bisa ngomong. Cuman bisa panggil tetangga. Gitu doang. saking kuatnya ya gangguannya itu ya. Iya. Dan suami juga saya lihat nyampe mukulnya tuh sekencang-kencangnya loh. Mukul waktu dia saya teriak gitu kan. Sekencang-kencangnya dia langsung ambil saya gitu. Langsung diambil. Mungkin dia ngeliat juga saya didekep kali ya sama dia gitu. Diambil langsung dia pukul sekencang-kencangnya itu. Iya. Dan dia nggak kabur ya, malah cuma pindah tempat doang ya. Pindah ke belakang. Nah, Mbak Ayu punya pesan-pesan gak nih Mbak buat mungkin ibu hamil nih, mamah muda gitu yang baru pengen hamil gitu, yang jangan sampai kejadian yang dialami sama Mbak Ayu gitu. Coba Mbak punya pesan-pesan gak nih? Jadi gini, memang sih kalau untuk kita hamil ya, terutama ya walaupun nggak hamil juga sih ya, kita harus perbanyak berdoa sama yang di atas juga, terutama sama Allah ya kan, karena memang orang hamil itu dengan hal-hal seperti itu tuh rentan gitu loh. Pasti lemah lah kita kan, namanya orang hamil, ada gangguan fisik terutama. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa intinya sama yang di atas, minta perlindungan. Betul. Perbanyak lagi beribadah gitu ya. Terus lagi kalau orang tua ngomong nih Bang ya, saya termasuk orangnya yang ngeyel tadinya tuh. Kalau orang tua ngomong didengerin, jangan sering keluar malam gitu. Jangan sembarangan ini itu, percaya nggak percaya itu memang nyata loh. Kalau menurut saya ya, karena saya udah ngalamin sendiri. Karena saya memang pergi malam melulu, pulang malam, sering kemana-mana kelayapan begitu. Intinya orang tua ngomong didengerin. Itu buat kebaikan kita. Semasih itu masuk akal ya kita jalanin gitu ya. Yang penting nggak menyimpang banget gitu. Dan intinya banyak-banyak berdoa sama yang di atas. Gitu. Nah, nih Mbak Ayu, saya kan laki nih, dan belum nikah juga gitu. Nah, saya punya ponakan nih. Kalau anak bayi itu 40 hari boleh diajak ngayap gak sih, atau di rumah aja tuh? Kalau saya sih yang ngikutin orang tua, saya di rumah aja Bang. Sama 40 hari ya? 40 hari itu di rumah aja. Kalau boleh keluar itu umur berapa sih anak bayi? 40 hari. 40 hari. Setelah itu? Iya, kalau udah 40 hari udah boleh keluar. Udah boleh ya, si bayi ini ya, si baby ini ya? Iya. Oke. Setahu saya sih seperti itu ya Bang ya. Saya bukan sok tahu gitu enggak, karena selama ini saya begitu ngikutin, nggak berani gitu, takutnya. Karena saya punya ponakan baru nih, baru lahir, terus ibunya ngajak jalan mulu, cuman karena anaknya masih kecil kan, baru 2 minggu gitu. Berarti 40 hari ya? Iya, 40 hari. Siap. Karena saya juga begitu Bang mikirnya, waktu hamil juga kan, alah ini kan udah tahun sekarang, milenial ibaratnya kan, apa iya begitu? Mau keluar nggak boleh malam, kalau dulu mungkin iya kali, karena kan belum ada listrik ya kan, jadi mungkin banyak hantu kali gitu, banyak yang enggak lah gitu. Tapi buktinya saya sendiri tuh, udah zaman begini masih aja, karena saya sering kelayapan malam, pulang kerja malam pasti itu, setiap hari. Setiap hari ya? Saya pulang habis maghrib. Ya mungkin diikutin atau apalah, nggak ngerti saya. Dan sekarang kondisi si babynya itu sehat walafiat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Sekarang mau bikin anak yang ketiga nih? Belum, takut. Oh belum, masih relax istirahat dulu. Iya, trauma juga saya. Memang itu saya takut Bang, kalau nanti saya hamil lagi begitu lagi, sayanya nggak kuat sayanya. Belum gitu. siap lah, belum nanti siap. Mungkin ya. Ya nantilah. Siap, amin amin. Biar hilang dulu. Iya. Takutnya. Karena emang itu bener-bener sih kayak gangguan tuh setiap malam ya Mbak ya. Hampir setiap malam. Mantep banget dah. Iya. Itu emang apa orang hamil kayak gitu ya Mbak ya? Enggak juga sih Bang. Saya hamil pertama enggak begitu. Oke. Mungkin yang kedua ini emang lagi si doi-doinya itu lagi pada seneng gitu ya? Mungkin. Dan saya tanya juga begitu. Pengaruh dia.
Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Mbak Ayu ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Yang gue bisa ambil kutip dari pembicaraan Mbak Ayu ini, jangan ngeyel kalau orang tua bilang. Selama itu masih masuk akal, dengerin kayak gitu. Dan jangan lupa selalu baca doa dan ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak ya. Makasih. Ya. Dadah.